Satu lagu sebujur bangkai Rhoma Irama lebih mulia dan lebih manfaat bagi umat Islam daripada ceramah 70 habaib. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Kiai Imaduddin ini semakin kesini semakin aneh dan semakin ngawur. Dia berkata itu di tengah-tengah masyarakat, di depan publik berkata seperti itu. Dia berkata satu lagu Bang Haji Rhoma Irama yang berjudul Sebujur Bangkai lebih mulia daripada ceramah 70 para habaib. Ini kalau kita tidak katakan ngawur dan aneh, mau dikatakan apa? Ilmu. Ilmunya dari mana? Ketika dia mengatakan ceramah para habaib, berarti dia mengatakan majelis ilmu. Karena ketika ada suatu ceramah agama, maka itu otomatis suatu majelis ilmu di dalam. Ketika majelis itu majelis ilmu, maka orang yang mau hadir itu ingin mencari ilmu, ingin mendengarkan pengajian agar tahu bagaimana kita bisa menjalani hidup ini yang sesuai dengan syariat, bagaimana sholat kita, bagaimana wudhu kita, bagaimana hidup bertetangga, bagaimana kita menghadap Tuhannya. Itu tujuan mereka agar bisa tahu, agar bisa menambah keimanan. Itu majelis ilmu. Sehingga man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sedangkan saudara ada suatu majelis, suatu pertemuan yang dikemas dengan sebuah dangdut, maka itu mau dikatakan majelis apa? Apakah mau dikatakan majelis ilmu? Ya tidak saudara. Isinya gitar, joget, seperti itu. Meskipun lagunya itu sebujur bangkai. Ini sudah bukan ilmiah saudara bukan ilmiah, bukan. Semakin kesini Kiai Imaduddin itu semakin menampakkan kebenciannya terhadap para habaib. Sehingga tesis itu tidak akan pernah selesai. Kenapa? Ya karena ada kebencian. Kecuali kalau kebenciannya sudah hilang, baru bisa selesai, bisa menerima terhadap fatwa para ulama, bisa kembali lagi terhadap faham-faham daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ini entah diambil dari mana ketika berkata semacam itu di depan publik. Dasarnya itu diambil dari mana? Jadi apa ini Ini anehnya, setingkat Kiai Imaduddin yang katanya punya tesis, peneliti, ceramahnya hanya seperti itu saja. Ini bukan butuh dalil tidak butuh dalil ini. Ini sudah jelas. Kalau dalilnya majelis zikir, majelis ilmu, majelis taklim, itu sudah jelas. Apa yang masih dibutuhkan dalam masalah dalil? Tidak usah ini sudah. Ini kita sekarang yang kita butuhkan, kita sadar ketika mengaitkan sebuah lagu dangdut dengan ceramah 70 lagi
mengatakan lebih mulia, lebih bermanfaat. Entah kalau ini memang Ki Imad mau mempromosikan lagu Pak Haji Rhoma Irama ya, kurang tahu. Jadi pantas ya, ketika diajak diskusi tidak mau, ya pantas saja, karena itu sudah tujuannya. Bukan kebenaran yang dicari. Kalau memang mau mencari kebenaran, tidak selalu ngeles. Yang awalnya sedunia, terus khusus Robito, kemudian boleh hanya di dunia maya, buku dilawan dengan buku, video dilawan dengan video, dan semacamnya. Ini menunjukkan bahwa Ki Imaduddin ini ya kalau berilmu ya berilmu, akan tetapi ini menunjukkan bahwa Ki Imaduddin ini tahu kalau tesisnya itu sudah salah, sehingga dia tidak mau membuktikan di depan publik, di forum-forum diskusi. Caranya bagaimana ini agar selesai masalah nasab? Ya caranya satu, hilangkan rasa benci. Satu, itu saja. Kurang apa kalau masalah nasab Sadeh Ba'alawi? Mau mencari di mana? Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari dulu yang tidak mengakui, yang menentang, atau dari pihak Ahmad bin Isa, dari jalur Ahmad bin Isa, selain Ubaidillah, siapa yang menentang? Tidak ada. Keluarganya saja tidak ada yang menentang. Ulama tidak ada yang menentang. Hanya satu ini sekarang. Ya selain Murad Sukri. Mari kita sadar. Ini yang dibutuhkan sekarang, kesadaran kita. Kita tanpa sadar sudah saling mencaci, saling membenci. Kalau masalah ada oknum Habib yang memang dianggap salah, ya sudah anggap salah. Tapi jangan merembet ke nasab Sadeh Ba'alawi. Mereka itu sudah jelas. Ulamanya paling banyak, walinya paling banyak. Itu bukan dari kalangan Ba'alawi yang berkata seperti itu. Itu Syekh Yusuf An-Nabhani yang berkata. Ya. Maka mari kita jaga persatuan. Katanya NKRI. Katanya pribumi dari dulu ya. Pribumi itu tidak pernah benci habaib. Terus dilestarikan sampai sekarang. Habaib itu sudah diakui oleh negara dari dulu. Hanya sekarang ini. Jadi ini saya berkata seperti ini sama sekali tidak ada unsur kebencian. Hanya mau meluruskan. Nanti ada yang makai bahasa Rhoma Irama. Siapa ente mau meluruskan gue? Untuk meluruskan kalau hal yang sudah jelas tidak benar saudara. Itu tidak memandang siapa lu siapa gue. Ya. Tidak. Kita di hadapan Allah sama. Di hadapan Allah kita sama. Sehingga watawassaw bil haq watawassaw bis sabr itu tidak tertuju pada umur, tidak tertuju pada siapa kita, ya. Akan tetapi di sini kalau ada kesalahan siapa saja, maka kita memberitahu, ya. Masalah hidayah Allah yang punya. Kita hanya punya hak untuk berbicara. Kan tetapi masalah hidayah itu milik Allah. Ya sudah, ini bukan dalil yang diperlukan, hanya memberitahu saja. Semakin kesini semakin aneh dan semakin ngawur, ya. Iya. Terima kasih. Semoga kita senantiasa
lebih mementingkan persatuan daripada perpecahan. Ya saudara, salam setong dere.